Seleksi P3K ini dilaksanakan serentak kemarin, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Artinya setelah ini tidak ada lagi seleksi. Kemudian bagaimana P3K paruh waktu itu ketika misalnya ingin menjadi atau ingin dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh, maka nanti akan secara otomatis disesuaikan dengan prioritas yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa urutan prioritas yang pertama adalah R2. Prioritas pertama. Prioritas kedua adalah R3. Baru kemudian R3 ini ada R3T, ada R3B. R3B dan R3T ini adalah mereka-mereka yang masuk database BKN. Berarti seharusnya dia ikut di tahap pertama. Tetapi dia ikut CPNS. Karena awalnya Kemenpan RB ini mengeluarkan regulasi bahwa akun atau masing-masing non-ASN ini harus memilih mau ikut CPNS apa mau ikut seleksi P3K. Sehingga mereka pada saat mau mengikuti P3K yang tahap pertama, ada yang akunnya tidak bisa masuk karena sudah dibatasi. Keputusan awal begitu. Ada non-ASN ini ikut CPNS kemudian gagal di seleksi administrasi. Ada juga non-ASN ini ikut CPNS, gagal pada saat SKD. Nah ini perlakuannya lain kemudian. Yang gagal seleksi administrasi, dia diberi kesempatan untuk bisa ikut seleksi di tahap kedua. Ada keputusan berikutnya, yang awalnya tidak boleh ikut dua-duanya, maka kemudian dibuka ruang. Tetapi mereka yang sudah ikut sampai seleksi SKD, mereka secara otomatis dianggap sudah mengikuti tes seleksi tahap pertama. Karena mungkin nilainya sudah ada, metode yang diujikan juga sama, sehingga itu dianggap sudah ikut. Maka itu kemudian menjadi R3B dan R3T. Itu. Baru kemudian R4. Prioritas berikutnya, R4. Tetapi apakah setelah menjadi P3K paruh waktu secara otomatis nanti sesuai urutan prioritas itu akan diangkat secara otomatis? Tidak. Jangan kemudian, mohon maaf, nggak apa-apalah nanti apapun yang terjadi nanti saya pasti jadi P3K penuh. Tidak. Karena ada standar yang diamanatkan dalam keputusan Kemenpan RB. Yang pertama, yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan anggaran daerah. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Yang ketiga, kinerja. Disiplin, integritas, dan lain sebagainya. Itu akan dinilai. Jangan kemudian setelah paruh waktu ya leha-leha, kemudian yang penting sudah yang masuk setelah absen pulang, misalnya kontribusi kepada organisasi atau OPD-nya tidak kelihatan. Nah, karena pertimbangan integritas, kinerja itu sangat kemudian menjadi tolok ukur pertama. Karena ketika contoh misalnya di Diskominfo misalnya, dia memang prioritas, katakanlah bisa saja K2 dia. Tapi ternyata setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, masuk, yang penting masuk setelah absen pulang, kontribusi ke organisasi tidak ada, kerjanya nggak jelas. Berarti secara garis besar dia nggak dibutuhkan atau tidak berkontribusi kepada OPD. Ini kan sangat disayangkan juga ketika misalnya mengangkat yang bersangkutan, sementara yang lain yang mungkin lebih berprestasi, lebih berkontribusi kepada OPD-nya, berintegritas, disiplin, dan lain sebagainya. Bisa saja kemudian prioritas itu akan beralih. Karena dasar pertimbangan penilaian kinerja oleh pimpinan itu menjadi hal penting. Ini yang kemudian perlu disadari atau kami sampaikan bahwa nanti setelah menjadi P3K paruh waktu, dia statusnya adalah ASN. Jadi kewajibannya juga kemudian melekat. Misalnya harus ngisi kinerja, harus absen Android di Epakon itu juga harus dilaksanakan. Itu hal-hal yang mungkin menjawab pertanyaan Mbak Ayu tadi, bagaimana mekanisme paruh waktu menjadi P3K penuh. Baik, kita masih akan jeda terlebih dahulu.